Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Paralel E ingin mempresentasikan hasil kinerja kami yaitu tentang RSM yaitu Response Surface Methodology. Next. Nah, ini adalah anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Bagira Gita dengan NPM 22198. Lalu yang kedua ada Febian Rizky dengan NPM 22201. Lalu yang ketiga ada Ayesa Tita dengan NPM 22206. Lalu ada Kadek Dina dengan NPM 22217. Lalu ada saya sendiri yaitu M Wahyu dengan NPM 22218. Nah, berikut ini akan dipaparkan oleh teman saya tentang apa itu RSM. RSM sendiri, Response Surface Methodology, adalah metode statistika yang berguna untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mengoptimalkan proses di mana respon dipengaruhi oleh beberapa faktor, itu variabel independen. Metode RSM ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui peneliti untuk menentukan kondisi operasi yang optimum sehingga dapat menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga. Yang selanjutnya terdapat pembahasan dari data eksperimen. Terdapat 3, yaitu lama pencampuran bahan yang dinotasikan dengan X1. Level yang digunakan pada pencampuran bahan adalah 12 menit, 15 menit, dan 18 menit. Yang kedua terdapat suhu pemanggangan dinotasikan dengan X2. Level yang digunakan dalam suhu pemanggangan adalah 150 oC, 170 oC, dan juga 190 oC. Yang ketiga terdapat waktu pemanggangan dalam menit. Dinotasikan dengan X3. Level yang digunakan dalam waktu pemanggangan adalah 10 menit, 12 menit, dan juga 15 menit. Lalu ada desain eksperimen yang menggunakan box beacon, yaitu di sini terdapat tabel, yaitu ada X1, X2, dan juga X3, dan di bawahnya ini adalah variabelnya. Lalu di sebelah kanan ini terdapat lama pencampuran bahan, ini per menit. Lalu di sampingnya ini ada suhu pemanggangan, terus ada waktu pemanggangan, ini juga dalam satuan per menit ya. Next. Di sini ada data formulasi ANOVA, ada sumber keragaman, yang kedua ada derajat bebas, yang ketiga ada jumlah kuadrat, yang keempat ada kuadrat tengah, dan yang terakhir ada F hitung. Selanjutnya yaitu ada pengolahan data dengan menggunakan aplikasi Minitab dan bisa menggunakan perhitungan manual. Jadi kalau pengolahan data secara manual itu bisa menggunakan rumus ANOVA seperti pada tabel slide sebelumnya. Data tersebut bisa diolah menggunakan software Minitab di mana hasil yang didapatkan akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya data yang sudah didapatkan itu bisa dilakukan pengujian kesesuaian dengan menggunakan model regresi. Jadi H0 itu berarti model regresi itu cocok atau tidak ada lack of fit-nya. Dan H1 itu artinya model regresi tidak cocok atau ada lack of fit. Dari uji model regresi itu diperoleh p-value sebesar 1 atau lebih besar dibandingkan derajat signifikan yang sebesar 5%. Sehingga tidak ada alasan untuk menolak HO. Artinya model regresi tersebut cocok. Selanjutnya ada output Minitab estimasi koefisien persamaan model. Bisa dilihat dari data di sini. Lalu selanjutnya di sini ada output dari Minitab ANOVA pada pengujian kesesuaian model regresi.
Nah, di bawah ini terdapat outputnya, yaitu ada model linear dan sebagainya, scores, DF, ADJSS. Ini adalah perhitungan dari Minitab-nya. Next. Yang selanjutnya terdapat uji parameter regresi secara serentak. Dari tabel didapatkan hasil taksiran parameter model. Berdasarkan hasil analisis diperoleh model sebagai berikut. Dengan YLP yaitu nilai taksiran untuk respon, X1 sebagai nilai kode variabel lama pencampuran bahan, X2 sebagai nilai kode suhu pemanggangan, X3 sebagai nilai kode waktu pemanggangan. Selanjutnya ada diagram dan juga grafik dari residual plot untuk waktu penanganan. Yang pertama ada normal probability plot, yang kedua versus fits, yang ketiga histogram, yang keempat versus order. Jadi untuk selanjutnya setelah data tersebut diinput, maka kita bisa mencari Pareto chart-nya. Jadi berdasarkan diagram Pareto chart ini, faktor A itu adalah lama pemanggangan dan faktor B itu adalah suhu pemanggangan dan C itu adalah waktu pemanggangannya. Dapat dilihat dari Pareto chart ini dapat diketahui faktor yang paling mempengaruhi persentase kadar air pada roti itu adalah faktor pemanggangan dan faktor pemanggangan, yaitu sebesar 5,30686. Itu bisa dilihat dari Pareto chart ini kan dia C itu paling banyak jumlahnya, jadi itu yang paling mempengaruhi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam presentasi tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.